Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi di awal disebutkan tentang persiapan seperti punya anak itu yang seperti harus disiapkan nama atau apa dan sebagainya. Nah kemudian juga tadi disinggung tentang persiapan ke akhirat ya Ustadz, kehidupan setelah mati. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya sederhana aja sih. Terkait dengan kain kafan Ustadz ya. Kalau kita pergi kemana-mana, istilahnya kita selalu persiapan dengan pakaian atau apapun yang harus kita siapkan. Bagaimana dengan saat kita mau persiapan hidup setelah hidup saat mati nanti? Apakah kain kafan itu perlu kita siapkan untuk saat ini selagi kita masih hidup atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Kayaknya yang tanya dikasih buku aja. Nah, antum pilih aja. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Bicara persiapan kain kafan. Jadi sebenarnya kain kafan itu bukan kain khusus. Sekarang kan orang berpikir kain kafan itu ya harus beli, saya mau beli kain kafan gitu loh. Padahal kain kafan itu ya kain apa saja. Makanya Rasul SAW dikafani di apa? Ya di kain yang ada di rumahnya. Tapi dianjurkan sama Nabi SAW untuk kafan dengan warna putih. Dan warna putih ini sebaik-baiknya pakaian, khususnya laki-laki ya, yang warna putih. Sehingga ketika meninggal dunia nggak perlu nyari kain kafan ke toko. Sekarang jamaah Allah berikan kemudahan buat kita. Sehingga harga kain itu murah. Masih ingat ini ibu-ibu yang sepuh ya. Di masa penjajahan Belanda. Kain itu mahal sekali gitu loh. Ana masih ingat waktu SD, Ana itu tas ya. Tas itu pernah dipakai, tas itu dari tepung ya, dari apa? Ya, enggak dari tepung terigu, dari tepung terigu gitu. Sekarang enggak ada lagi sudah. Kain itu begitu mudahnya sehingga kalau bicara kain kafan orang beli khusus. Di masa itu enggak. Kain yang di rumah, makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia mau meninggal dunia, dia udah sakit, dia mengatakan kafankan aku atau kuburkan aku dengan baju-bajuku yang lama. Yang baru itu lebih pantas buat yang hidup. Karena yang lama itu akan ketemu tanah gitu loh. Jadi kalau bicara persiapan kain kafan sebenarnya ya yang ada di rumah kita, baju kita semua itu bisa menjadi kafan buat kita. Momennya kita punya mukenah yang lama-lama ya digunting saja nanti dikafani gitu loh. Tapi karena sekarang kain kafan itu murah, akhirnya orang beli kain kafan gitu loh. Jadi kalau bicara bolehkah orang itu mempersiapkan kain kafan? Ya boleh-boleh aja karena dia yakin dia bakal mati. Tapi sejatinya kain yang ada di rumah kita itu bisa untuk kafan kita. Ada sahabat yang meminta kepada Nabi SAW baju. Ketika Nabi SAW pakai baju dikasih hadiah. Sahabat ini tahu Rasulullah SAW seneng banget sama baju itu. Lalu ada salah satu di antara mereka yang mengatakan habli ya Rasulullah. Hibahkan kepada aku baju itu. Maka Nabi buka bajunya. Akhirnya sahabat ini. Dan engkau tahu kalau Nabi SAW diminta, Nabi mesti ngasih. Kata sahabat ini, aku berharap baju itu jadi kain kafan buat aku. Jadi dia mempersiapkan baju itu untuk jadi kafan buat dirinya. Seperti itu. Momennya orang anak mau dikafani di kain ihram. Ya boleh, ada masalah seperti itu. Tapi yang jelas, yang utama itu adalah amal perbuatan kita. Karena kalau kita meninggal dunia, warisan itu tidak boleh dibagikan sampai persiapan untuk jenazah ini diselesaikan. Ya dari uangnya mayit ini.
beli kafannya, ya dari uangnya dia. Kalau dia punya uang gitu loh. Setelah itu, utang dibayarkan, wasiat ditunaikan, ya baru warisan dibagikan. Jadi yang perlu lebih persiapan itu bukan kain kafannya. Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, nih kalau kita bicara kainnya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia itu, kafannya itu nggak cukup. Kainnya itu kalau ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya kata Nabi SAW, udah tarik ke kepalanya, kakinya kasih rumput idkhir. Ditutup rumput, jemaah. Bayangin. Dari susahnya kain pada waktu itu, jemaah. Barakallahu fikum.